Waalaikumsalam, Bu Nila. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bapak Riza. Baiklah, Bapak Rizal, Ya, Bu. kita akan melaksanakan yaitu coaching yang nanti akan Bapak lakukan dengan Bapak Fernando. Terus Bapak sebagai coach sebelum nanti terjadinya coaching ini, saya akan membicarakan satu hal dengan Bapak sebagai coach, yaitu saya sebagai pengamat beberapa rubrik atau penilaian nanti terkait dengan coaching, yaitu menggunakan alur Tirta. Apakah Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta? Dan juga nanti merespon dengan baik sesuai dengan prinsip kemitraan proses kreatif yang memaksimalkan potensi. Saya harap proses coaching nanti dapat berjalan dengan baik, ya Bapak Rizal. Ya, Bu. Sebelum memulai coaching, ada beberapa pertanyaan untuk coach. Yang mana pertanyaan pertama, Pak Rizal, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan saat melakukan coaching nanti? Baik, Bu. Dalam kompetensi coaching ini, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga memunculkan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, bagus sekali ya Pak. Jika dari kompetensi itu, apa yang ingin Bapak capaikan dan bagian kompetensi mana yang ingin secara spesifik diobservasi? Secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan juga memunculkan pertanyaan yang berbobot dari coach saya nanti, Bu. Baiklah Bapak, pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan yang mana dalam pengembangan yang ingin Bapak lakukan? Di sini saya ingin coach saya menemukan solusi permasalahannya sendiri, Bu, dan menemukan solusinya sendiri agar memunculkan solusi dalam permasalahannya, Bu. Oh, baik, bagus sekali ya Bapak. Dengan tujuan dan indikator dan alur Tirta yang sudah jelas, saya harap proses coaching ini berjalan dengan lancar ya Pak. Sekarang saya persilahkan Bapak Rizaldi dan Bapak Fernando dengan waktu yang sudah kita sediakan. Ya, Bu, terima kasih, Bu Nila. Assalamualaikum, Pak Nando. Waalaikumsalam Pak Rizaldi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Baik, Pak Nando. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya, Pak. Ya, Apakah Pak. ada hal yang ingin kita bahas? Ya Pak, saya ingin membahas tentang masalah sampah di lingkungan sekolah saya, Pak. Ya. Rasanya sulit mengatasi masalah ini, meskipun sudah ada tempat sampah di beberapa sudut kelas, di beberapa sudut di lapangan, Pak. Baik, jadi masalahnya adalah sampah yang masih berserakan di sekolah, meskipun tempat sampah sudah disediakan ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih sudah berbagi. Lalu, apa tujuan utama yang ingin Bapak capai terkait masalah ini, Pak? Yang saya ingin capai yaitu saya ingin lingkungan sekolah lebih bersih agar siswa lebih sadar membuang sampah pada tempatnya, Pak. Wah, itu tujuan yang sangat bagus ya, Pak. Kebersihan memang sangat penting dan langkah ini bisa berdampak besar nantinya bagi lingkungan sekolah. Apakah Bapak bisa mengidentifikasi
kira-kira apa penyebab dari masalah sampah ini, Pak? Saya pikir siswa kurang peduli, Pak. Mungkin juga mereka tidak merasa ada sanksi atau konsekuensi jika tidak membuang sampah di tempatnya, Pak. Oh, jadi menurut Bapak siswa kurang peduli dan merasa tidak ada konsekuensi dari sikap mereka tersebut ya. Wah, menarik sekali. Lalu menurut Bapak, apa kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai langkah awal untuk mengatasi ini, Pak? Mungkin menurut saya ya, Pak, mungkin bisa kita mulai dengan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan memberikan sanksi ringan bagi pelanggar. Selain itu, kita bisa memperbanyak tempat sampah di tempat-tempat strategis, Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus ya, Pak. Edukasi dan sanksi ringan bisa menjadi solusi yang tepat. Bagaimana Bapak bisa memastikan rencana ini akan dapat berjalan dengan baik, Pak? Saya akan membuat rencana kampanye kecil bersama tim kebersihan sekolah, bersama wakil kepala sekolah juga, dan memastikan bahwa siswa terlibat dalam program ini. Selain itu, kami akan melakukan pengawasan rutin di bawah pengawasan Bapak Kepala Sekolah kita. Baik sekali. Jadi Bapak akan mengorganisir kampanye kebersihan dan melibatkan siswa serta melakukan pengawasan rutin. Kira-kira kapan Bapak berencana untuk memulai ini, Pak? Saya akan mulai minggu depan dengan menyusun jadwal kampanye dan berbicara dengan tim kebersihan, Pak. Wah, luar biasa ya, Pak. Saya yakin ini akan berdampak positif sekali bagi sekolah. Saya akan mendukungnya dalam pelaksanaan program ini. Bagaimana perasaan Bapak setelah menjalani prosesi coaching pada hari ini, Pak? Perasaan saya saat menjalani proses coaching ini, alhamdulillah sangat senang sekali dengan bantuan Bapak, dan juga saya mendapatkan solusi atas permasalahan terhadap sampah di sekolah saya, Pak. Baik Pak, semoga kita bisa bertemu lagi untuk melihat kemajuan yang Bapak lakukan untuk sesi coaching selanjutnya ya Pak. Iya, Terima kasih sudah berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Rizal, luar biasa sekali ya coachingnya bersama Bapak Fernando. Setelah melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan. Apa sih indikator capaian dari coaching yang Bapak lakukan? Indikator yang sudah saya capai di sini, saya sudah membuka alur tirta, di mana alur tirta ini ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh coach saya. Sudah berjalan dengan baik, Bu, dan dapat menyelesaikan permasalahannya serta menemukan solusinya, Bu. Baik, kalau saya amati tadi proses coachingnya sudah berlangsung memang sesuai dengan alur tirta ya Pak. Itu sudah bagus sekali. Bagaimana Bapak tadi mengarahkan tanpa memberikan solusi, tapi coach sendiri justru menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Kita tidak bisa mempengaruhi yaitu coach tersebut. Kita cuma di sini yaitu mendengarkan keluh kesah dari coach kita sendiri. Terima kasih Bapak Rizal. Mungkin itu saja dari saya sebagai pengamat atau observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.